Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat tabel, kurang lebih tabelnya seperti ini. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita ketik dulu nama dari tabelnya, diketik dengan rata tengah. Klik insert, lalu ke tabel. Nah, hitung dulu itu tabel ke kirinya berapa dan ke bawahnya itu berapa. Kalian bisa langsung pilih di kotak-kotaknya itu, di drag aja, atau kalau misalkan kurang, kalian bisa ke insert table. Kalau di insert table, kalian tinggal masukin jumlah kolomnya aja. Number of column itu yang ke pinggir, kalau number of rows itu yang ke bawahnya berapa. Kalau sudah, kalian tinggal diketikkan aja judul-judul dari kolomnya. Untuk judul debit, kita blok sampai ke atas serba-serbi, kemudian pilih layout, pilih merge center. Untuk serba-serbi juga sama, di blok sampai ke atas jumlah, lalu di merge center. Untuk tanggal, keterangan, ref, pembelian, perlengkapan, dan utang dagang, itu di bloknya ke bawah, sejajar dengan akun, lalu di merge center. Di blok dan di merge centernya, satu judul ya, jangan disekaligusin. Kemudian untuk semua judul kita blok lalu pergi ke layout, pilih yang Align Center. Untuk memperkecil kolom refill, kita tinggal geser aja garisnya sampai kursornya itu berbentuk tanda panah ke kanan dan ke kiri. Untuk nama-nama kolomnya itu di blok aja lalu di bold. Kalian juga bisa mengatur font dan ukuran hurufnya. Jika ingin memperbesar atau memperkecil tabelnya, kalian bisa mengklik tanda plus di pojok-pojok tabel. Itu tinggal di drag aja. Tinggal diketikkan aja deh isi dari tabelnya. Nah, udah selesai. Lalu untuk kolom yang jumlah itu di merge center ke bawah. Lalu di align center. Untuk angka jumlahnya itu di merge centernya ke samping. Lalu kita blok, kemudian pergi ke desain. Klik yang shading, kita beri warna. Pilih aja warnanya sesuai keinginan kalian. Untuk memberi warna pada nama-nama kolomnya caranya masih sama ya, tinggal di blok aja lalu pergi ke desain, pilih shading. Sekian tutorial untuk tabel pertama. Kita akan lanjut tutorial tabel untuk membuat anggaran biaya. Langsung aja ke tutorialnya. Sekarang aku mau bikin tabel anggaran biaya, kurang lebih tabelnya seperti ini. Nah, langsung aja kita bikin nama tabelnya di paragraf tengah. Lalu ke insert, kemudian ke table, pilih yang insert table, itu masukkan jumlah kolomnya 6 dan row-nya itu 20. Lalu ketikkan judul-judul dari kolomnya. Lalu aku mau perkecil kolom nomor, itu diklik aja pada garisnya sampai kursornya berbentuk tanda panah ke kanan dan ke kiri, kemudian digeser aja. Tinggal diketik aja isi dari tabelnya. Aku mau menambahkan garis di bawah tulisan pekerjaan persiapan, masuk ke insert, lalu ke tabel, pilih draw table, lalu di drag aja ke bawah. Jika sudah, kalian tinggal klik aja di luar area tabel. Aku akan menghapus garis yang ada di kolom di bawah
kolom nomor 6 ya. Caranya pergi ke desain, lalu ke eraser, lalu diklik aja pada garisnya. Selesai. Lalu untuk jumlah pekerjaan itu diblok aja sampai ke harga satuan, kemudian pergi ke layout, lalu ke merge center. Lalu di rata kanan dan di bold. Untuk judul-judulnya bisa kalian bold juga ya. Aku akan menambahkan lagi garis di bawah judul pekerjaan tanah, masuk ke insert, lalu ke table, lalu ke draw table, lalu di drag aja ke bawah. Kali ini aku akan menambahkan 2 garis. Untuk judul yang B.2 itu di blok aja, kemudian di merge center sampai ke sebelum kolom yang volume. Kemudian untuk judulnya itu di rata kiri. Untuk baris yang sebelah nomor itu di merge center aja ke bawah sampai ke atas judul B.2. Dan dari bawah judul B.2 juga sama di merge center ke bawahnya. Karena barisnya masih kurang, kita akan tambahkan baris. Caranya klik di ujung tabel, lalu enter. Pada kolom B.1, aku lupa menuliskan jumlah. Karena barisnya sudah terisi semua, kita sisipkan barisnya. Caranya klik di ujung barisan nomor 5, kemudian di desain, pilih yang insert below. Nah, sudah ada deh baris kosong di bawah nomor 5, tinggal diketikkan aja. Blok, lalu di merge center sampai ke kolom kedua terakhir. Dan jangan lupa untuk jumlah itu di rata kanan. Untuk nomor, satuan, dan volume itu di rata tengah aja. Untuk judul-judul kolomnya kita blok, kemudian pergi ke layout, lalu di allegiance center, kemudian di bold. Setelah itu kita beri warna, pergi ke design, lalu pilih shading. Pertebal garis pada baris-baris judul. Caranya pergi ke desain, lalu ke pen color, itu dipertebal aja pennya, kemudian tinggal diklik pada ujung-ujung barisnya. Udah jadi deh kolomnya, kurang lebih seperti itu. Sekian video untuk tutorial membuat tabel biaya anggaran. Lanjut ke video selanjutnya, cara membuat kolom koran. Video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kolom koran. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita siapkan beberapa paragraf. Di sini aku dua paragraf blok aja. Paragraf yang akan dijadikan kolom koran. Di bloknya sampai karakter terakhir, jangan sampai terbawa spasi. Di sini kan karakter terakhirnya titik. Nah, sampai titik aja di bloknya, jangan lebih. Di sini aku akan mencontohkan jika kalian membloknya melebihi karakter terakhir. Kita pergi ke page layout, kemudian ke kolom, lalu ke more kolom. Di situ banyak pilihannya, kita pilih aja yang to.
Lalu tambahkan garis pembatasnya, di checklist aja yang line between, kemudian oke. Nah, ini hasil kalau kalian ngebloknya melebihi yang benarnya karakter terakhir. blok sampai ke karakter terakhir. Lalu pergi lagi ke page layout, kemudian ke kolom, ke more kolom, pilih yang to, lalu di line between. Nah, ini jadinya aturan paragrafnya juga lebih baik yang rata kanan kirinya. Ini aku kasih contoh salah satu paragraf itu di rata kiri. Nah, terlihat lebih rapi yang rata kanan kiri ya. Pada kolom koran biasanya huruf pertamanya itu besar. Caranya gimana? Blok huruf yang paling pertama, kemudian di insert, lalu drop cap option, lalu pilih aja yang drop. Di pengaturan line to drop itu tuh seberapa besar hurufnya, nanti akan berapa baris gitu. Kalau di sini masukin 3, berarti nanti ukuran hurufnya itu akan sampai ke baris ketiga. Kalau masukin 2, itu nanti ukuran hurufnya akan sampai pada baris kedua. Nah, contohnya seperti ini. Lalu ada pengaturan distance from text. Itu tuh jarak dari huruf yang pertama dengan huruf yang berikutnya. Misalkan di sini masukin beberapa senti ya, 0,2 misalnya. Nah, nanti terlihat lebih ada jarak antara huruf besar itu dengan huruf berikutnya. Kita juga tidak bisa menambahkan drop cap pada satu paragraf. Contohnya aku mau menambahkan drop cap pada kalimat people. Nah, tidak akan terjadi perubahan jika menambahkan drop cap pada satu paragraf. Kalian harus membuat paragraf baru jika ingin menambahkan drop cap baru. Pisah dulu paragraf yang people itu. Nah, akan muncul deh drop cap-nya. Sekarang aku mau bikin jadi 3 baris, tinggal pergi ke kolom lagi, lalu ke more kolom, lalu pilih yang 3, lalu oke. Sekarang aku mau bikin paragraf pertama itu lebih kecil dari paragraf lainnya ataupun sebaliknya. Pergi ke more kolom, lalu pilih yang left. Nah, di sini kan cuma buat 2 paragraf ya. Cara menambahkan satu paragraf lagi itu tinggal di number of column, tambahkan aja jadi 3. Setelah itu tinggal atur aja besar kecilnya itu di weight. Contohnya kita ubah paragraf yang kedua itu lebih kecil. Kurang lebih seperti itu. Sekian tutorial membuat kolom koran. Lanjut ke tutorial membuat rumus korelasi. Saya sudah menyiapkan beberapa contoh rumus korelasi. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama pergi ke insert, kemudian ke equation, lalu ke insert new equation. Nah, akan muncul kotak berwarna biru itu. Kemudian kita pergi aja ke bentuk script yang kedua. Muncul kotak-kotak scriptnya, lalu pada kotak pertama itu kita tulis R, lalu pada kotak yang kedua XY. Tambahkan sama dengan di luar kotak script tapi masih dalam kolom rumus. Lalu pergi lagi ke desain dan tambahkan bentuk fraction. Pada kotak fraction yang di atas kita tambahkan bentuk large operator. Nah, setelah muncul seperti itu, kotaknya itu kita tulis untuk XY. Pindah ke kotak yang di bawah, kita tambahkan bentuk radikal. Pada kotak pilih yang kita tambahkan kurung buka dan kurung tutup, atau kalian juga bisa pergi ke bracket lalu pilih bracket yang pertama. Di antara kedua kurungnya, kita masukkan bentuk large operator summation yang kelima. Pada kotak yang pertama, kita masukkan huruf X, dan pada kotak yang kedua, tambahkan angka 2. Setelah itu, yang dalam kurung itu tinggal di copy aja, lalu dipastekan di sebelahnya. Huruf X-nya tinggal kita ganti aja dengan huruf Y. Nah, untuk rumus yang pertama udah jadi, kita pindah ke rumus yang kedua.
pergi ke insert, kemudian ke equation, lalu ke insert new equation. Tambahkan bentuk script, pilih bentuk yang kedua. Pada kotak script yang pertama, kita tulis huruf R, dan pada kotak script yang kedua, kita tulis huruf X di luar kotak script, kemudian tambahkan sama dengan. Setelah itu, tambahkan bentuk fraction yang pertama. Pada kotak fraction yang di atas, kita tulis huruf N besar, kemudian tambahkan large operator, bentuk summation yang pertama. Pada kotak summation-nya, kita tambahkan huruf XY besar, dan pada contoh rumusnya juga aku mau ganti pakai huruf XY-nya yang kapital. Tambahkan bentuk bracket yang pertama, kemudian di dalam kotak bracketnya kita tambahkan bentuk large operator yang bentuk pertama juga. Pada kotak large operator, kita ketik huruf X kapital, lalu di copy yang dalam kurungnya dan dipastekan di sebelahnya. Tinggal diganti aja huruf X-nya dengan huruf Y kapital. Pada kotak yang di bawah, kita tambahkan bentuk radikal, pilih bentuk yang pertama, kemudian pada kotaknya kita ketikkan lalu huruf tambahkan bentuk bracket yang ketiga. Pada kotak bracketnya, kita tambahkan bentuk large operation summation yang pertama. Lalu pada kotak summationnya, kita tambahkan bentuk script yang pertama juga. Ketikkan aja pada kotak pertamanya X besar, kemudian pada kotak yang keduanya Klik itu di angka luar 2. kotak summation tapi masih dalam bracket. Kemudian ketikkan tanda kurang. Lalu tambahkan bracket bentuk yang pertama. Dalam kotak bracketnya kita tambahkan bentuk large operator Aku hapus summation dulu yang kurung tutupnya, pertama. kemudian pada kotak summationnya kita tambahkan bentuk script yang pertama. Setelah itu pada kotak pertama kita ketik huruf X kapital, kemudian kurung tutup. Dan pada kotak summation yang kedua, kita tambahkan angka 2. Oh ya teman-teman, ini huruf N-nya juga jadi di dalam bracket ya. Kita hapus dulu lalu tambahkan di dalam bracket. Setelah itu tinggal di copy aja dan dipaste di sebelahnya. Huruf X-nya tinggal kita ganti dengan huruf Y kapital. Kalian tinggal atur bentuk font dan ukuran kalian membuat rumus yang udah ada bentuknya di equation, tinggal kalian tambahkan aja, itu sudah tersedia banyak, lalu nanti tinggal diganti aja angka-angkanya. Contohnya di sini aku mau ganti huruf N-nya. Kalian tinggal klik aja pada huruf yang mau digantinya, lalu diketikkan dengan huruf yang kalian inginkan. Kurang lebih seperti itu ya cara membuat rumus korelasi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.